Perkenalkan, nama saya Frederico Alventus dengan NIM 245214 098 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjadi pejuang keadilan. Ajaran sosial gereja atau disingkat ASG mengajak setiap umat untuk mengambil bagian dalam memperjuangkan keadilan sosial, menolak ketidakadilan, dan menegakkan kebenaran di tengah masyarakat. Salah satu bentuk ketidakadilan yang sangat merusak kehidupan bermasyarakat adalah korupsi. Korupsi bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga pelanggaran serius terhadap moralitas dan martabat manusia. Gereja berperan penting untuk menyuarakan kebenaran dan mengajak umat untuk aktif dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah ajaran sosial gereja tentang anti korupsi. Prinsip utama ajaran sosial gereja terkait anti korupsi yang pertama ada martabat manusia. Korupsi merendahkan martabat manusia dan menciptakan ketimpangan sosial. Yang kedua ada keadilan sosial. Korupsi menyebabkan ketidakadilan, memperkaya segelintir orang dan membuat banyak orang menderita. Yang ketiga ada solidaritas. Setiap orang terpanggil untuk memperhatikan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Yang keempat ada subsidiaritas. Setiap tingkatan masyarakat harus bekerja sama memberantas korupsi. Ada kutipan dari pernyataan gereja. Yang pertama ada Kompendium Ajaran Sosial Gereja 2004 artikel 411. Korupsi mengkhianati kebaikan umum, melanggar keadilan sosial, dan memperlemah institusi-institusi sosial serta ekonomi. Ada juga pesan dari Paus Fransiskus. Paus sering menekankan bahwa korupsi adalah penyakit sosial dan bentuk dosa berat. Dalam The Joy of the Gospel, Paus mengatakan korupsi adalah dosa yang mencemari diri sendiri dan merusak komunitas. Kemudian saya mengutip 3 public figure atau tokoh. Yang pertama ada Paus Fransiskus. Paus secara konsisten bersuara tentang menentang korupsi. Ia menyebut korupsi sebagai akar dari semua kejahatan sosial. Dalam banyak homili dan dokumen resmi, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai dasar kekristenan serta kejujuran, kasih, dan tanggung jawab. Yang kedua ada Abraham Samad, mantan Ketua KPK Indonesia. Sebagai seorang Katolik, Abraham Samad pernah menyatakan pentingnya moralitas, integritas, dan iman dalam memberantas korupsi. Ia berperan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian ada Santo Thomas More, patron pejabat pemerintahan yang jujur. Thomas More adalah tokoh gereja Katolik yang memilih mempertahankan kebenaran daripada mengikuti ketidakadilan di masa pemerintahan Raja Henry. Ia dihukum mati karena menolak melanggar hati nurani. Kemudian ada ayat Alkitab tentang anti korupsi. Dari Keluaran 23 ayat 8. Janganlah engkau menerima suap, sebab suap membutakan orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang tidak bersalah. Suap adalah bentuk korupsi paling nyata. Alkitab dengan jelas melarang penerimaan suap karena melanggar ketidakadilan, melanggar keadilan dan merusak penghakiman yang benar. Kemudian ada Amsal ayat 17. Amsal pasal 17 ayat 23. Orang fasik menerima suapan dari kantong untuk membelokkan jalan hukum. Korupsi adalah ciri orang fasik atau orang jahat. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral dan rohani. Yang ketiga juga ada dari Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ayat ini menjadi pedoman utama bagi semua orang beriman dalam melawan korupsi, berlaku adil, setia, dan rendah hati. Peran gereja dalam memberantas korupsi. Yang pertama ada pendidikan moral umat. Gereja membina umat sejak dini untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua ada membentuk komunitas yang kritis. Gereja mendorong keterlibatan umat dalam pengawasan sosial. Yang ketiga ada menjadi suara profetik. Gereja berani menegur para pemimpin yang melakukan korupsi.
Dan yang keempat ada doa dan dukungan spiritual. Gereja memberikan kekuatan rohani agar umat tidak takut melawan ketidakadilan. Jadi, pesan saya, mari teman-teman, kita sebagai umat Katolik yang baik, mulai melawan korupsi dimulai dari diri sendiri. Terima kasih.